Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PBL EF 421 dengan judul PBL, Aplikasi Sistem Pengelolaan Lab dan Peralatan Lab Jurusan Mesin. Dengan manajer proyek, Pak Muhammad Sahrul Nijan, AMDKOM, dengan anggota kelompok yang sebagai ketua saya sendiri, Tumi Permana, yang beranggotakan Dwi Retno Wulandari dan Natal Manurung. Apa itu silap-silap? Adalah aplikasi web yang digunakan oleh pengelola lab di laboratorium jurusan teknik mesin dalam proses pengelolaan mesinasi laboratorium seperti peminjaman dan lain-lain. Fungsi utama sistem, kepala lab bisa membuat jadwal perawatan, lab bisa melaporkan kerusakan alat, mahasiswa bisa melaporkan kerusakan alat sama seperti laboran, admin dapat mengolah data pengguna dan data inventaris. Luaran proyek yang dihasilkan. Beberapa luaran proyek yang dihasilkan adalah yang pertama laporan akhir, yang kedua produk aplikasi, yang ketiga dokumen HKI atau hak milik, yang keempat manual book, dan yang kelima adalah produk multimedia. Bagian yang telah dibuat, ada beberapa bagian yang telah dibuat. Yang pertama itu form login, kemudian form tambah pengguna, form peminjaman alat, halaman data peminjaman alat, form peminjaman mesin, halaman data peminjaman mesin, form tambah inventaris, halaman daftar kerusakan, halaman daftar perbaikan, halaman daftar inventaris, halaman perawatan mesin, halaman rekapitulasi, form tambah perawatan, halaman data perawatan, dan halaman logout. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Natal Manurung. Kepada Natal, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian use case yang telah dibuat. Ada 4 aktor, yaitu mahasiswa, laboran, kepala lab, dan admin. Mahasiswa berfungsi di sini untuk meminjam alat dan mesin. Kemudian si laboran dapat mengkonfirmasi alat atau mesin yang telah dipinjam. Kemudian mahasiswa mengembalikan alat dan mesin. Kemudian laboran dapat mengkonfirmasi pengembalian alat dan mesin. Kemudian jika ada kerusakan, maka laboran dapat melakukan kerusakan alat kepada Kaleb, kemudian Kaleb menentukan dan membuat jadwal perawatan. Kemudian laboran melaksanakan jadwal perawatan alat dan mengkonfirmasi setiap data-data yang telah masuk ke dalam page laboran. Kemudian laboran dapat menambahkan data inventaris dan melihat data inventaris barang masuk yang baru diinputkan. Si admin berfungsi hanya untuk mengelola data pengguna. Selanjutnya, ini form login merupakan halaman untuk masuk ke dalam aplikasi dengan memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Selanjutnya, form pengguna merupakan form untuk menambahkan dan mengubah data pengguna. Di atas adalah form untuk menambahkan pengguna dan di bawah untuk menampilkan dan mengubah data pengguna. Selanjutnya, peminjaman. Di sini yang meminjam alat ataupun mesin adalah mahasiswa. Kemudian selanjutnya, data yang telah dipinjam tadi masuk ke laboran. Kemudian laboran dapat menampilkan dan melihat barang atau alat yang telah dipinjam oleh mahasiswa dan mengkonfirmasi peminjaman. Selanjutnya, ini adalah form untuk peminjaman mesin. Merupakan tampilan untuk mengelola peminjaman, perawatan, dan pengembalian alat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dwi. Kepada Dwi, dipersilahkan. Oke, sebelumnya saya Dwi Retno Wulandari. Mohon maaf tidak bisa on kamera dikarenakan jaringan saya tidak mendukung atau kurang stabil. Di sini saya akan menjelaskan halaman tambah inventaris, yang mana halaman ini digunakan untuk menambahkan inventaris barang baru yang akan dimasukkan. Di sini laboran harus menginputkan nama, pabrik pembuat, tipe, jumlah, pemasok, tanggal pembeli, lokasi, harga, dan tahun. Bisa kita lihat seperti gambar yang tertera. Oke, next. Selanjutnya di sini adalah halaman daftar inventaris, yang mana halaman ini digunakan untuk menampilkan data inventaris barang yang telah diinputkan sebelumnya. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Oke, selanjutnya adalah halaman lapor kerusakan.
yang mana halaman ini digunakan untuk melaporkan kerusakan. Seperti gambar yang tertera pada layar ini, kita harus menginputkan nama pelapor, nama alat yang ingin dilaporkan, nomor alat, tanggal pelaporan, dan rincian kerusakan. Oke, next. Daftar kerusakan. Ini merupakan halaman untuk menampilkan data daftar kerusakan yang telah diinputkan sebelumnya, yang mana bisa dilihat pada gambar di layar. Di sini status, balik lagi ke. Di sini bisa dilihat pada statusnya, apakah barang yang telah dilaporkan kerusakan tadi sudah diperbaiki atau belum. Oke, next. Pembagian tugas. Di sini untuk Tommy, pembuatan PPT, video presentasi, membuat laporan akhir, membuat front end. Natal membuat use case, IRD, video presentasi, membuat front end, lalu membuat logbook. Untuk saya sendiri, Dwi membuat IRD, video presentasi, membuat front end dan back end, lalu membuat logbook. Oke, next. Histori pelaksanaan proyek. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Minggu 1 penjelasan proyek menentukan referensi sesuai dengan proyek yang akan dibangun. Minggu 2 menginstal semua aplikasi yang dibutuhkan dalam proyek yang akan dibangun. Minggu 3 diskusi kebutuhan aplikasi dengan klien atau menerapkan sistem yang telah dianalisa. Minggu ke-5 sampai minggu ke-7 itu mulai mendesain atau start coding. Minggu ke-8 itu menyusun kebutuhan aplikasi pada laporan. Minggu 9, 10 itu lanjut coding atau membuat form yang belum terselesaikan. Minggu 11, minggu 12 sampai 13 itu melanjutkan form yang belum dibuat atau memulai coding lagi. Minggu 14 itu evaluasi fitur dan tampilan yang telah dibuat. Oke, next. Kendala dalam penyelesaian proyek. Yang pertama, masalah penyusunan database proyek yang rumit. Yang kedua, sulitnya menemukan referensi yang sama dengan aplikasi. Yang ketiga, kesulitan dalam memahami sistem. Yang keempat, masalah pembuatan sistem borang pada aplikasi. Yang kelima, masalah dalam perbedaan tampilan utama untuk setiap pengguna yang berbeda. Oke, next. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Tommy Permana. Terima kasih kepada Natal dan Dwi yang telah menjelaskan. Sekian presentasi dari kelompok kami, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.